Selamat datang di Keluh Kesah Reddit, di mana kami membawakan cerita tentang keluh kesah netizen forum Reddit dari berbagai belahan dunia. Pada kesempatan kali ini, kami akan membawakan cerita dengan tema Entitled People. Berikut kisah-kisahnya. Cerita pertama. Karen alias Mak-Mak Gak Tau Diri di UGD. Jadi, pacar saya mengalami insiden di tempat kerja hari ini dan membutuhkan beberapa jahitan. Saat kami menunggu, sebuah mobil berhenti tepat di depan pintu masuk UGD. Kami berasumsi mereka memiliki seseorang yang cacat di dalam mobil dan ingin mengantar pasien dengan darurat kemungkinan mencari tempat parkir. Apa yang terjadi? Itu Karen, dan dia sendirian di dalam mobil. Dia keluar dan berjalan tertati-tati di UGD, serius, dia berjalan seperti orang pincang. Seorang perawat yang mengisi dokumen bersama kami berbicara kepadanya. Perawat, "Mohon maaf Ibu, Anda tidak dapat parkir di depan UGD." Karen, "Saya hanya sebentar, saya hanya punya beberapa keperluan." Sambil berjalan dengan santainya, perawat, "Mohon maaf, entah bagaimanapun Bu, ini hanya untuk ambulan, dan Ibu harus memarkir di parkiran yang disediakan." Karen yang hanya mengacuhkannya sambil melambaikan tangannya seperti mengusir lalat yang mengganggu, dan mulai berjalan lebih cepat. Sekarang, perawat tiba-tiba berbicara dengan suara yang sangat sopan sehingga hanya kami yang bisa mendengarnya, tetapi Karen tak bisa. Perawat, "Rumah sakit memiliki mobil derek sendiri yang bisa sampai sini dalam 2-3 menit. Tolong pindahkan mobil Ibu sekarang atau mobil Ibu diderek nantinya. Jika mobil menghalangi pintu masuk atau keluar UGD ini dapat membahayakan pasien yang butuh pertolongan mendadak. Jadi mereka tidak main-main. Bahkan, ketika sebagian besar waktu mereka hanya menderek orang yang parkir di tempat yang bukan semestinya parkir." Kemudian perawat itu mengedipkan mata pada kami dan berkata, "Kalian berdua mendengar saya memperingatkannya kan?" Saya menjawab, "Ya, suster. Memperingatkan dia bahwa dia akan diderek mobilnya." Perawat lalu menelpon security rumah sakit di radionya dan dalam 2 menit mereka di sana untuk menderek mobilnya. Ketika kami masih menunggu, tiba-tiba terdengar teriakan. Karen, "Hei goblok, di mana mobil saya? Saya harus pergi." Perawat, "Keamanan sedang dalam perjalanan, dan mereka akan menjelaskan kepada Ibu di mana mobil Ibu diderek." Karen, "Mereka lebih baik mengembalikan mobil saya, atau saya akan memanggil polisi dengan alasan pencurian." Pihak keamanan yang sedang di belakang suster memberitahu mobil sudah diderek. Perawat, "Saya sudah memperingatkan Ibu bahwa Ibu tidak dapat parkir di sana. Tempat tersebut hanya untuk kendaraan darurat, Bu. Tetapi Anda mengabaikan saya. Bahkan ketika saya sudah memperingatkan kepada Ibu kalau mobil Ibu akan diderek, dan ini menjadi kesalahan Ibu yang mahal." Lalu Karen emosi mendengar penjelasan perawat tadi, dan mencoba memukul perawat. Tetapi perawat hanya melangkah mundur dan pihak keamanan menangkapnya. Jadi dia malah memukul penjaga keamanan. Mereka menangkapnya dan menelpon polisi. Singkat cerita, polisi datang, dan kami memberitahu mereka bahwa perawat itu sudah memperingatinya bahwa ini hanya untuk kendaraan darurat atau ambulan, dan mobilnya akan diderek beberapa saat setelah Ibu itu parkir. Tetapi Karen itu tidak mendengarkannya. Karen ditangkap karena penyerangan dan banyak hal lainnya. Perawat kemudian membawa kami ke ruang periksa dan memberitahu kami bahwa penyerangan itu mungkin adalah kesalahan terbesarnya. Perawat hanya ingin memberinya pelajaran dengan membuatnya membayar untuk towing. Tetapi, karena mereka harus memanggil polisi, dia juga akan mendapatkan laporan atas pemblokiran pintu masuk ke UGD, dan denda untuk itu jauh lebih besar daripada hanya towing semata. Ditambah semua biaya atas semua kesalahannya di rumah sakit. Cerita kedua, "Aku alergi kacang. Tenggorokanku sakit." "Bu, itu cuma biji lemon." Jadi ini terjadi pada rekan kerja saya, tetapi saya ada di sana dan dia memberi saya izin untuk memposting cerita ini, dan saya akan melakukannya dari sudut pandangnya sehingga tidak membingungkan. Jadi pada hari Sabtu, sehari sebelum Halloween, kami semua tahu itu akan menjadi shift yang panjang, dan kami mungkin akan mendapatkan beberapa orang yang gak jelas. Tapi ya Lord, kami nggak mengharapkan yang segila ini. Untuk lokasinya, restoran Italia kami cukup kecil yang terletak di depan, dan bagian yang sedikit besar di belakang, di mana bar dan dapur juga berada. Sekarang couple ini, pria dan wanita, berjalan ke restoran. Mereka tidak memesan, tapi kami memiliki cukup ruang untuk beberapa walk-in.
Saya menyapa mereka dan mengantarkan mereka ke meja di depan dan bertanya apakah mereka memiliki alergi seperti yang selalu kami lakukan ketika seseorang datang dan makan di sini. Dan kemudian, saya menerima pesanan minuman mereka, tetapi belum memutuskan apa terkait makanannya. Pada titik ini semuanya masih cukup normal. Ketika minuman sedang dibuat, saya pergi ke meja lain untuk memastikan semuanya baik-baik saja dengan mereka. Dan wanita ini mengetukkan jarinya ke meja dan meneriaki saya. "Permisi, bisakah Anda datang? Sini tolong." Saya menyelesaikan dengan pelanggan lain dan pergi ke pasangan tadi. "Iya, apakah Bapak dan Ibu siap untuk memesan?" Dia pergi dan mengoceh tentang pesanannya dan begitu juga pasangannya. Saya memasukkan pesanan mereka, dan untungnya tidak ada hal buruk yang terjadi saat mereka menunggu makanan mereka. Makanan mereka sudah siap, dan saya membawa pesanan mereka, dan segera setelah piring menyentuh meja, saya mulai diminta untuk berbagai hal untuk makanan mereka yang baru saja akan saya tawarkan. Dan itu baik-baik saja seperti yang mereka katakan. Dan saya mulai sedikit stres karena saya mengantarkan makanan, minuman, dan memastikan meja lainnya terlayani. Kami masih nggak tahu bagaimana hal itu terjadi. Tetapi di tengah-tengah semua kekacauan pasangan ini, sementara pesanan mereka masih setengah jalan melalui pramusaji mereka. Karen ini memanggil saya. Saya nggak suka dengan layanan ini. Saya berkata, "Saya minta maaf tentang kekacauan ini. Jika ibu mau, saya dapat mengambil pesanan makanan itu kembali dan membuat pesanan yang baru sehingga ibu tidak perlu terburu-buru dan memakan makanan yang menjadi dingin." Dia hanya dengan kasar mengatakan, "Gak," dan melambai padaku. Aku melirik pasangannya dan dia dengan senang hati menikmati makanan utamanya. Setelah beberapa menit, saya dipanggil kembali. "Pasta yang kamu masak ini sangat kering." Lah, dikira saya kokinya apa? Sekali lagi, saya berkata ke Karen tadi, "Saya benar-benar minta maaf tentang itu. Jika Anda mau, saya dapat meminta dapur untuk membuatkan yang baru, atau saya dapat meminta mereka untuk menambahkan lebih banyak saus di atasnya agar tidak terlalu kering." Aku mengulurkan tanganku sebagai isyarat untuk mengambil mangkuk makanannya. Tetapi dia benar-benar menggendong mangkuk sialan itu. "Enggak, bawakan aku mentega bawang putih." Jadi ya saya lakukan. Beberapa menit kemudian, saya dengan pembeli di meja lain di dekat pasangan itu, lalu dia berteriak untuk saya. Karen tadi tampaknya sangat marah. "Lihat apa yang saya temukan di makanan saya." Karena saya di meja lain, saya hanya dengan cepat mengatakan, "Tolong sebentar ya Bu," dan bertanya kepada pelanggan sebelah Karen itu dan bertanya apakah boleh jika saya pergi menemui mereka dan saya akan segera kembali. Mereka setuju. Aku berjalan ke arah Karen. "Lihat ini kacang. Aku alergi kacang." Saya sedikit terkejut. "Oh benar, itu tidak terlihat seperti kacang. Itu terlihat seperti biji lemon." Tapi saya tidak memeriksa apakah hidangan itu memiliki kacang di dalamnya. Saya tahu pasti hidangan itu nggak memiliki kacang di dalamnya, dan ada perasan lemon di piringnya. Tetapi sebelum saya meninggalkannya, dia mulai meneguk airnya, dan benar-benar berpura-pura mengalami syok, sambil memegang tenggorokannya sambil berteriak pada saya, "Kamu telah merusak malam saya. Kamu telah merusak makanan saya. Semuanya hambar, dan itu punya kacang, dan aku alergi kacang." Dia kemudian melanjutkan untuk mendorong piringnya ke arahku. Saya mengambil makanannya dan pergi ke manajer saya dan menjelaskan apa yang terjadi. Kami mengambil makanan utamanya karena kami lebih suka dia pergi sekarang dan tidak menimbulkan keributan lagi. Kami pergi ke manajer kami agar tidak terjadi kesalahpahaman dan menjelaskan bahwa makanannya ku ambil karena saya bertanya apakah dia punya alergi sebelum mereka memesan. Ini di luar kendali kami karena ibu itu tidak mengatakan memiliki alergi dan ibu menjawab, "Saya nggak tahu kalau saya memiliki alergi kacang sampai saya merasakannya." Manajer nggak paham dengan kelakuan Karen tadi dan dengan tenang dan tanpa basa-basi mengatakan bahwa itu biji lemon Bu. Lalu Karen itu menjawab, "Kalian telah menghancurkan malam pernikahanku. Kalian telah menghancurkan ulang tahunku. Aku sangat kecewa dan aku nggak akan pernah kembali lagi ke sini." Kemudian mereka berdua keluar dari restoran. Tetapi beberapa menit kemudian, sang suami masuk dan dengan malu bertanya apakah jaket sweaternya tertinggal di sini. Saya menjawab tidak. Kemudian suaminya berkata, "Saya minta maaf tentang malam ini. Kalian luar biasa." Istri saya memang rada dan memberi syarat simbol gila ke kepalanya.
Dan tepat sebelum dia benar-benar berjalan keluar pintu menuju istrinya yang marah dan tidak sabar, dia tersenyum. Terima kasih telah mencoba membuat malam yang buruk menjadi menyenangkan. Kalian hebat. Dan dia pergi. Bagian terbaiknya adalah semua meja yang melihat apa yang terjadi membuat Karen kesal. Dengan salah satu meja yang mengatakan, saya perlu makan malam saya di diskon karena saya alergi terhadap orang yang brengsek. Kami semua tertawa terbahak-bahak. Cerita ketiga, kembalikan mobil saya atau saya akan melaporkan Anda. Ini adalah cerita di pekerjaan saya. Karakter dalam cerita ini, saya, Karen, wanita yang sedang menginap di hotel, GM, General Manager, PO1, PO2 sebagai polisi. Jadi saya bekerja di depan dengan GM saya di belakang. Dan pekerjaan umumnya seperti orang-orang masuk, check-in, dan lain-lain. Hari itu semua terasa tenang sampai seorang wanita masuk menghampiriku dan cemberut kepadaku. Oh boy, ini dia. Karen, di mana mobilku? Saya, mobilmu? Karen, ya, apa yang terjadi kepada mobilku? Saya nggak tahu bu. Apakah mobil ibu rusak atau semacamnya? Karen, mobilku hilang. Saya, sudah nggak ada lagi? Karen, enggak. Di mana bapak mengambilnya? Saya, aku nggak ngelakuin apa-apa. Saya nggak ngambil mobilmu, bu. Jadi setelah percekcokan yang sengit ini, General Manager datang ke depan bertanya-tanya, ada apa ini? Dia bertanya apa masalahnya, dan dia berteriak kepada GM saat aku membiarkan GM menangani tamu yang marah. GM sudah tahu bahwa dia adalah tipe orang yang nggak masuk akal, yang tidak peduli bagaimana segala sesuatunya bekerja selama itu menguntungkannya. Melihat hal ini, saya senang keluar dari situasi itu. Namun ternyata enggak. Ternyata mobilnya diderek karena dia tidak meletakkan tiket parkir yang kami berikan kepada Karen tadi di dashboardnya, sehingga mereka bisa parkir di hotel kami. Aturan kecil ini ditambahkan karena orang nggak peduli bahwa tempat parkir kami bukanlah tempat parkir gratis, di mana mereka dapat meninggalkan mobil mereka untuk waktu yang tidak ditentukan. Anda harus menjadi pelanggan di hotel kami, atau melakukan sewa parkir bersama kami agar kami dapat mengeluarkan izin parkir untuk digunakan. Kami membagikannya kepada setiap tamu, dan memberitahu mereka setiap saat bahwa mereka harus segera meletakkannya di dashboard mobil mereka, atau keamanan kami akan menghubungi perusahaan towing yang kami kontrak untuk menderek kendaraan mereka. Mereka menderek sepanjang minggu, tetapi customer center mereka hanya buka pada hari kerja, dan saya pikir itu hari Sabtu atau Minggu, jadi dia sudah dalam situasi yang buruk. Versi cerita Karim menjelaskan bahwa kami gak pernah mengatakan itu padanya. GM mengatakan bahwa itu adalah bagian dari check-in standar kami, dan jika dia tidak mendengarkan, itu bukan tanggung jawab kami. Kemudian versi berikutnya adalah dia membiarkan jendelanya terbuka, dan seseorang pasti telah mencuri tiketnya. Hanya tiketnya? Kami menghubungi perusahaan towing, dan salah satu dari sedikit petugas menyebutkan bahwa ketika kendaraan itu dibawa masuk dengan semua jendela tertutup, dan mereka nggak melihat tiket dimanapun. Kami bertanya apakah mungkin bagi mereka untuk membawa keadaan kembali, sehingga kami bisa menghindari seluruh masalah ini dan membuatnya berhenti mendobrak meja depan. Kantor dalam keadaan tutup, dan tidak ada pengemudi yang tersedia untuk mengembalikan mobil itu, karena ini adalah akhir pekan. Kemudian kejadian favorit saya adalah ketika dia menoleh ke saya dan mengabaikan GM sepenuhnya. Menuntut saya agar membawa mobilnya kembali atau dia akan menangkap saya karena pencurian mobil. Ekspresi wajah saya seperti, WTF? Serius kamu? GM saya mencemooh sebelum mengatakan kami tidak dapat membantunya karena kesalahan semata-mata ada pada Karen tersebut. Dia pergi, dan saya mengangkat bahu dan GM pergi ke belakang, berpikir bahwa dia menyerang. Nah, jika kalian mengira situasi ini terjadi, maka kalian dapat menyimpulkan bahwa saya salah tentang asumsi itu tadi. Dia datang beberapa saat kemudian, dibarengi oleh dua petugas polisi dengan senyum sinis di wajahnya saat dia menuju ke arahku dan berkata, "Itu dia, suruh dia mengembalikan mobilku." Mereka berjalan ke arah saya dan berkata, "Permisi, kami di sini tentang laporan mobil yang dicuri." Aku menghela nafas dan mengambil waktu sejenak untuk mencubit pangkal hidungku dan menatap wanita itu dengan sangat datar sebelum menoleh ke petugas. "Kurasa Karen memanggilmu?"
polisi satu. Ya, dia melakukannya. Saya memutar mata dan memulai penjelasan tentang peristiwa dan mengapa mobilnya diderek, bukan dicuri. Untungnya, polisi itu sangat tenang dalam masalah ini. Dan ketika mereka meminta rincian lebih lanjut tentang perusahaan towing yang memiliki kontrak dengan kami, mereka mengangguk mengerti. Mereka menanyakan apakah saya menelpon perusahaan untuk mengembalikan mobilnya, dan setelah kami mengatakan kami melakukannya, tetapi mereka tutup. Mereka berjalan kembali kepadanya. Saya bahkan bisa menangkap salah satu dari mereka yang bergumam, "Kok bisa ya kita ada di sini?" Setelah mereka berbicara dengannya, dan Karen semakin marah. Dia akhirnya mengangkat tangannya dengan frustasi, melangkah ke kamarnya, dan pergi keesokan harinya. Dia memang mengobrak-ngabrik kamar, tapi kami menyimpan kartu kreditnya, jadi kami mendapatkan tertawa teriak. Ya, jadi begitulah cerita keluh kesah dalam menghadapi orang yang nggak tahu diri. Semoga kalian menikmati kisah kocak tadi. Sampai bertemu di kesempatan selanjutnya dengan cerita yang lain.